Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena perkenanannya menyertai, menuntun kita ada di saat ini. Dan mari bersama kita mau beribadah kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau manggilku, ku datang Yesus padamu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada di hari yang baru ini. Kami beribadah kepadamu dan sedia untuk belajar firman-Mu. Kami memohon urapan kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sedia mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian bacaan Alkitab dalam Alkitab, Kitab Lukas pasal 5, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sampai demikian bacaan firman kita. Saudaraku, tema perenungan kita hari ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus yang kita sembah dan muliakan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan berbagai perkara dalam hidup ini. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Semua mampu Dia lakukan karena Ia dapat melakukan perkara yang besar, heran, dan luar biasa. Bacaan kita hari ini membuktikan betapa Dia mampu melakukan karya mujizat yang luar biasa. Awalnya, Simon dan kawan-kawannya tidak mendapat ikan sepanjang malam di pantai Danau Genesaret. Namun atas petunjuk Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk menebar jala, maka mereka pun dapat memperoleh ikan yang banyak yang hampir membuat perahu mereka tenggelam. Ini pertanda bahwa kuasa mujizat Tuhan nyata bagi mereka. Kuasa Tuhanlah yang telah menuntun mereka memperoleh berkat yang melimpah. Dan dari hal ini kita melihat Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa Dia, anak manusia, telah menerima kuasa yang telah dianugerahkan kepadanya, sehingga Ia berkuasa atas segala yang telah diciptakan, baik terhadap lautan, dataran, gelombang, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, menyadari akan hal ini, Simon Petrus tersungkur, kata firman Tuhan, di depan Yesus. Ia menyadari betapa ia sungguh sangat terbatas, begitu lemah, dan hidup melakukan yang tidak berkenan kepadanya, yakni hidup dalam dosa. Nah, belajar firman Tuhan hari ini mengarahkan kita untuk mari bersama, pertama, kita memiliki keyakinan yang sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita
yang memiliki kuasa, yang sanggup melakukan berbagai hal hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kita yakini Dia telah memperoleh kuasa untuk menaklukkan segala yang ada di sekitar kehidupan kita. Apapun itu, semua ada dalam kendali dan kuasanya Tuhan. Olehnya, kita tidak akan pernah ragukan Dia di sepanjang perjalanan hidup, di hari-hari hidup yang kita tempuh. Kita menaruh percaya yang sungguh kepadanya. Dan yang kedua, belajar firman ini, seperti Simon Petrus, kita pun akan terus menyadari akan keberadaan kehidupan kita. Kita hanya manusia ciptaan Tuhan. Kita sungguh terbatas. Kita punya kelemahan dan kekurangan. Karena itu pun kita tidak akan pernah bersandar pada segala yang kita miliki, kita peroleh. Pun tidak bersandar pada segala hal hebat yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena semua kuasa bersumber daripadanya. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kehidupan yang diberitakan bagi kami. Kami percaya firman-Mu meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap terus menaruh iman percaya yang sungguh kepadamu dalam setiap kuasa mujizat yang mau Engkau karuniakan bagi kami. Kami percaya dengan hidup sungguh beriman kepadamu, kami akan tetap diperkenankan menyaksikan kehebatan, kemahakuasaan, bahkan berbagai mujizat yang Tuhan mau karyakan dalam hidup kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, supaya kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, supaya kami melakukan segala tugas kerja, tanggung jawab kami. Kami percaya kehidupan kami ada dalam rencana dan rancangan Tuhan, dan segala tantangan hidup kami akan dimampukan Tuhan untuk kami lewati dan kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan kehidupan kami ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, sehingga kita rindu dan gemar akan kebenaran firman-Nya. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom.